pagi hari ini. Saya akan share screen akan topik yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu judulnya adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang tanggap pada masa pandemi. Apakah Bapak Ibu sudah melihat PowerPoint yang saya tampilkan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. baik, kita akan segera mulai Bapak Ibu ya. Mohon maaf Pak Steven, sebelumnya saya juga mau tanya, waktunya yang berapa menit kira-kira Pak Steven? Shalom? Iya. 40 menit, Bu. Oh ya, baik, puji Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu kita akan mulai. Topik yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang tanggap pada masa pandemi. Bapak Ibu saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa fakta yang hari ini semua kita sudah ketahui bersama bahwa pandemi ini tanpa terasa Bapak Ibu sudah berjalan hampir 1 tahun ya. Dan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa hari-hari ini kita melihat ada goncangan ekonomi di mana-mana, bahkan berskala global, internasional, Bapak Ibu saudara dialami oleh berbagai negara, bahkan juga Indonesia. Juga kita melihat adanya gangguan kehidupan normal, khususnya dalam kehidupan berkomunitas, baik itu keluarga, gereja, sekolah, perkumpulan olahraga, dan sebagainya. Koran Kompas beberapa waktu yang lalu mencatat, Bapak Ibu, bahkan tingkat perceraian di Indonesia itu meningkat. Kenapa? Karena ada banyak keluarga yang mungkin dulu cuma ketemu suami atau istri setelah jam pulang kerja, sekarang setiap hari ketemu 24 jam terus-menerus. Istilahnya lu lagi gitu ya. Lalu timbullah konflik yang selama ini mungkin tidak pernah muncul dan akhirnya menjadi sebuah masalah. Survei ini sudah ada hasilnya di Koran Kompas, Bapak Ibu Saudara. Kita semua mengalami tantangan ya, gereja tidak bisa berjalan seperti seharusnya. Kemudian anak-anak kita juga harus belajar dengan jarak jauh, dengan belajar jarak jauh. Ya, kita tidak bisa berkumpul seperti dulu. Kemudian olahraga yang di mana ada perkumpulan massa tentu saja dilarang. Nah, ada sebuah fakta lagi bahwa ternyata proses vaksinasi di Indonesia diperkirakan baru rampung paling cepat itu mudah-mudahan bisa lebih cepat 1,5 tahun ini kalau tidak ada perubahan. Bahkan WHO sendiri memperkirakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini akan kembali normal itu awal tahun 2022, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan berarti dari hari ini bulan Februari ke tahun depan tahun 2022 kurang lebih ada sekitar 1 tahun lah kurang lebih di mana kita harus bisa bertahan, harus bisa menghadapi kondisi yang sepertinya belum bisa berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi kondisi seperti ini, kita harus sadar bahwa mau tidak mau kita harus beradaptasi dan tanggap sampai dengan kehidupan normal itu bisa kembali berjalan. Kita kan nggak bisa nunggu tahun depan, Bapak Ibu ya, sampai semuanya oke, baru kita memulai lagi kehidupan. Enggak, karena artinya the show must go on, ada kehidupan yang harus kita tetap jalani sepanjang tahun ini. Maka lewat parenting pada pagi hari ini, saya ingin memberikan sebuah wawasan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, itu semua kembali kepada bagaimana respon kita menghadapi tantangan. Apakah kita mau mengolah masalah ini menjadi mukjizat, atau kita mau menampakkan diri kita menjadi korban daripada tantangan yang ada. Saya ingin mengikatkan kita semua kepada firman Tuhan di dalam Roma 8:28 yang kita semua pasti sudah tahu firman Tuhan ini. Dikatakan begini, kita tahu sekarang, kapan? Sekarang. Pada waktu firman ini kita dengar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti di dalam keadaan yang baik atau keadaan yang tidak baik, kita percaya bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita, dan bahwa Tuhan bisa membuat keadaan yang tidak baik itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Sekalipun dalam pandangan kita mungkin tidak baik, tetapi Tuhan punya kemampuan untuk mengubah itu mendatangkan kebaikan.
Bapak Ibu mungkin ingat kisah Yusuf, ketika Yusuf ada di Mesir, dia dibuang ke sana dan di depan saudara-saudaranya dia bisa berkata, "Engkau merancangkan hal yang buruk, tetapi Tuhan membuat ini mendatangkan kebaikan," ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kita harus percaya bahwa di balik semua situasi yang enak dan tidak enak, itu adalah rancangan kebaikan, di belakangnya ada sebuah rancangan kebaikan buat kita. Dari ayat ini kita belajar bahwa, eee, hal yang buruk pun Tuhan bisa mendatangkan, di balik hal yang buruk itu Tuhan bisa membawa kebaikannya kepada kita. Sesungguhnya Tuhan sudah merancangkan kebaikan itu kepada kita. Nah, kepada siapa? Ini ditekankan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, setelah kita bertobat menerima Yesus, menjadi orang yang mengenal Tuhan, menerima kasih karunia anugerah keselamatan, Anda menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Anda hidup di dalam rancangan Tuhan. Nah, dikatakan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Kita orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, kita orang-orang yang sudah bertobat menerima Yesus. Bagi kita, Tuhan tidak pernah menyediakan rencana kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, yang Tuhan sediakan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Sukacita Tuhan tersedia atas kita. Nah, 1 Korintus 10 ayat 13, Bapak Ibu Saudara juga pasti sudah tahu ayat ini, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sesungguhnya seberat apapun tantangan atau pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, prinsip firman berkata bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita. Dikatakan sebab Allah setia. Nah, dalam ayat ini dikatakan Allah setia. Ini adalah sifat Allah yang Tuhan mau menjadi sebuah dasar keyakinan kita. Bahwa kita punya Tuhan yang setia. Di setiap musim hidup kita, di dalam setiap waktu kehidupan kita, kita punya Tuhan yang setia, Immanuel. Bahkan Kolose 1:27 berkata, Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Tuhan itu tinggal di dalam kita. Dia tidak jauh, dia tidak di samping, tapi dia diam di dalam kita. Artinya, menghadapi semua tantangan kehidupan ini, kita punya jaminan untuk kita bisa menanggungnya dan keluar sebagai pemenang. Dikatakan dan karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu percayalah, seberat apapun tantangan yang hari ini kita hadapi, semua kita hadapi, itu tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Nah, pada waktu kamu dicobai, Tuhan Ia akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Di dalam Tuhan karena kasih setianya itu ada sebuah jaminan bahwa kita bisa menanggung atau menghadapi masalah itu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kita memiliki kekuatan untuk eee, kita memiliki kekuatan untuk mengolah masalah, untuk menanggung masalah, untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Nah, 2 ayat ini menjadi sebuah dasar, kita bersama-sama untuk kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaan memang kadang tidak berubah seperti yang kita harapkan. Tetapi itu artinya Tuhan berdasarkan 1 Korintus tadi, 1 Korintus 10:13, Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan untuk menghadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu pernah melihat sebuah film yang sangat indah. Saya suka sekali lihat film ini karena begitu banyak filosofi kehidupan dan ada satu adegan ketika pemeran utama ini ada di gereja dan mereka sedang memuji Tuhan. Ada sebuah kata di dalam lagu yang berkata begini, Lord don't move that mountain, but give me strength to climb it. Tuhan, jangan lalukan gunung itu, tetapi beri aku kekuatan untuk mendakinya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa mungkin 1 tahun kemarin ya, bersama-sama berdoa, Tuhan pandemi cepat selesai, masalah cepat selesai, tapi hari ini belum selesai. Maka kalau itu belum selesai, berarti Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan untuk menghadapinya atau menanggungnya. Kembali lagi 1 Korintus 13, Dia Allah yang setia. Dia memberikan jalan keluar. Jalan keluar itu berupa apa Bapak Ibu? Berupa hikmat. Berupa apa? Kekuatan. Berupa apa? Pertolongan. Berupa apa? Mukjizat. Bahkan ketabahan hati untuk melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, lebih dalam saya akan lebih fokus kepada bagaimana sebagai orang tua kita
berperan di dalam pembelajaran atau mendampingi anak kita. Tentu masalah di dalam pandemi ini banyak Bapak Ibu, tapi kalau kita kaitkan dengan konteks sebagai anak-anak kita, sebagai siswa-siswi pada hari ini, saya lebih mau tajam bagaimana peran kita bagi anak dalam pembelajaran daring. Nah, Bapak Ibu Saudara, peran orang tua dalam pembelajaran daring itu adalah sangat penting. Memang kita semua mengalami mungkin kondisi yang tidak nyaman sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu saya juga mengalami seperti Bapak Ibu, anak berangkat sekolah selesai, anak pulang baru kita kembali bersama dengan anak. Tetapi hari ini anak bersama kita hampir 24 jam satu hari, bahkan, fungsi pembelajaran pun kita mendampingi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara memang ini keadaan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mendampingi Ananda, anak-anak kita terkasih, melewati masa yang mungkin 1 tahun ke depan, maka Bapak Ibu harus memastikan bahwa posisi kita itu sangat penting. Memang Bapak Ibu kita tidak bisa menutup mata, saya juga banyak sharing dengan jemaat maupun juga teman-teman, saya seprofesi, baik hamba Tuhan maupun, sejawat dokter juga yang sharing kadang-kadang, "Aduh saya stres menghadapi anak-anak bagaimana bagaimana bagaimana." Tetapi memang Bapak Ibu Saudara, eee, tekanan stres itu hal yang wajar. Kenapa? Karena memang kita tidak terbiasa dengan ini. Seakan-akan hari ini kita menggantikan peran guru, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya berdoa bahwa lewat sharing kita pada pagi hari ini, kita boleh mendapatkan titik terang. Nah, kita perhatikan bahwa sangat penting peran orang tua untuk mendampingi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang diperlukan oleh anak-anak kita sesungguhnya adalah pendampingan dan dukungan buat mereka. Kenapa? Sesungguhnya mereka tidak mudah loh apa yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ya, kadang-kadang saya bercanda dengan anak saya, "Wah, hebat ya anak-anak, sekolahnya dari rumah, enak dong ya." Tapi sesungguhnya mereka juga bergumul gitu. Nah, mungkin kalau kita sebagai orang tua lebih mudah bisa memahami situasi ini. Tapi tidak banyak anak bisa memahami Bapak Ibu. Maka sebenarnya pada waktu pembelajaran jarak jauh ini, pendampingan dan dukungan dari orang tua itu sangat-sangat diperlukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan kita bahwa dasar pendampingan dan dukungan kita kepada anak adalah penerimaan dan kasih tanpa syarat kepada anak-anak. Seperti Tuhan juga menerima dan mengasihi anak-anak kita tanpa syarat. Demikianlah sebenarnya hari-hari ini kita sedang diajar Tuhan untuk bisa menerima dan mengasihi anak-anak kita tanpa syarat. Kalau dulu kita bisa berbagi peran dengan ibu guru, mungkin sekarang lebih banyak porsinya dengan kita. Tapi percayalah kembali kepada 1 Korintus 10:13, Tuhan memberi kepada kita kekuatan untuk eee, melewati ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat prinsip bahwa setiap anak itu unik dan pada dasarnya setiap anak itu adalah anak-anak yang baik. Kenapa? Karena mereka lahir dari Tuhan yang baik, ya. Kemudian kita harus ingat bahwa setiap anak itu untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang utuh, mereka membutuhkan penerimaan dan kasih sayang dari orang tua. Eee Bapak Ibu Saudara, karena setiap anak itu pada usianya masing-masing mereka masih dalam perkembangan, mereka belum dewasa. Tapi goal mereka pada masa perkembangan, pertumbuhan, dan adaptasi ini, tentu kita akan mengantar mereka memasuki kehidupan nyata, di mana mereka menjadi orang dewasa, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang menghormati orang tua, yang berguna buat orang lain dan berguna buat masyarakat. Dalam konseling pranikah yang saya sering, lakukan Bapak Ibu Saudara, saya sering sampaikan kepada pasangan-pasangan yang mau menikah begini, untuk hamil, punya anak itu mungkin tidak terlalu sulit, tapi yang tidak mudah adalah bagaimana membimbing, mendidik, membesarkan anak-anak itu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tanggung jawab terbesar kita orang tua adalah mendidik anak. Sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu terbesar ada di tangan orang tua loh Bapak Ibu. Bukan di tangan ibu guru, bapak guru, atau guru sekolah minggu. Kita bisa membayangkan waktu anak-anak kita bisa ketemu dengan guru itu cuma sebentar, tapi selebihnya bersama-sama dengan kita. Jadi sebenarnya tugas pendidikan yang utama itu ada di rumah. Pendidikan utama itu ada di rumah. Nah, orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, itu mereka memulai pendidikan anak itu dari rumah. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan mengajar mereka, ajar mereka firman. Kapan? Di rumah. Kapan? Di mana saja. Waktu duduk, waktu berbaring, waktu berjalan. Dan siapa yang menjadi tokoh sentral pendidik? Nomor 1 harus orang tua. Berikutnya ada peran guru di situ. Berikutnya tentu ada peran guru sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau anak kita ada nakal, jangan salahin guru sekolah minggu ya.
ketemu guru sekolah minggu cuma 1 jam, selebihnya ketemu siapa? Ketemu kita. Nah, maka peran orang tua untuk mendidik itu sangat penting, apalagi pada fase-fase, eee, usia anak kita yang sedang mengalami sebuah perkembangan perubahan. Baik mungkin, batita, balita, di atas balita, sampai mereka mau masuk masa pubertas, sampai SMP, mereka mengalami perubahan, perubahan fisik, perubahan hormonal, perubahan kejiwaan, perubahan pola pikir. Nah, mereka membutuhkan orang tua yang kuat loh. Mereka membutuhkan orang tua yang bisa, eee, mendampingi mereka. Nah, konflik muncul ketika orang tua tidak bisa memahami apa maunya anak. Sehingga ke eee, ke ke perbedaan cara pandang, cara berpikir ini menimbulkan konflik antara anak dan orang tua. Nah, Bapak Ibu saudara bagaimana kita bisa mendampingi buah hati kita? Nomor satu dasarnya adalah penerimaan dan kasih, tanpa syarat kepada anak-anak. Sekali lagi, anak itu adalah unik, anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, beberapa tips yang saya bisa sampaikan, nomor satu, bantulah anak atau putra-putri Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk pembelajaran hari ini atau esok hari. Bapak Ibu, anak-anak tuh karakternya beda-beda ya. Ada yang sudah mandiri loh, ada yang belum mandiri, ada yang harus ditemani terus. Tapi ada anak-anak yang, wah ini kalau orang tuanya enak banget kalau anak-anak udah bisa gitu ya, udah bisa dilepas, diberi kepercayaan. Tapi itulah kondisi anak. Kondisi anak itu berbeda-beda. Dan kita tidak bisa membandingkan kondisi anak yang satu dengan anak yang lain. Ada anak yang penuh inisiatif, ada anak yang kurang inisiatif. Ada anak yang pemalu, ada anak juga yang pemberani. Nah, ada anak yang aktif, Bapak Ibu ya, secara motorik pun dia aktif, bahasa Sundanya mungkin tedek cicing gitu Bapak Ibu. Tapi ada anak yang diam, cenderung, pasif Bapak Ibu ya harus didorong, harus diberikan support untuk dia, melakukan tugas-tugasnya atau mengerjakan tugas sekolah. Maka yang perlu buat kita adalah persiapan perhatikan diri anak itu untuk pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan memberikan motivasi, support, dukungan ya yang positif kepada anak. Kemudian bantu anak-anak kita mempersiapkan materi ya Bapak Ibu Saudara. Nah, materi ini mungkin kita persiapkan alat-alat tulisnya yang ada. Mungkin besok ada pelajaran KTK, kita bantu mereka mempersiapkan. Jadi anak memang belum bisa, tidak semua anak bisa mandiri. Mungkin dari TK ke SMP nanti mereka tingkat kemandiriannya kan semakin besar Bapak Ibu ya. Tapi ada anak-anak yang memang perlu kita support, kita dukung, kita berikan dukungan. Nah, Bapak Ibu yang saya lupa tadi, dalam persiapan diri kita perlu pastikan anak-anaknya sudah apakah mereka dalam keadaan sehat kah? Ya, ataukah ada mungkinkah nggak enak badan kah? Kita juga perlu merasakan apa yang bisa mereka alami. Kemudian kita perlu pastikan mereka cukup istirahat, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian sudah sarapan ya, sehingga mereka juga bisa berpikir dengan tenang. Baik, lanjut. Yang ketiga, kita perlu menciptakan situasi atau lingkungan belajar yang menyenangkan. Contoh, misalnya Bapak Ibu, kita berikan meja belajar. Kalau nggak ada meja belajar, pakai meja yang ada di rumah. Mungkin meja makan kah, atau meja tamu. Yang penting cukup luas, cukup nyaman, dan kita usahakan di samping sekeliling kanan jangan banyak barang. Karena anak-anak itu Bapak Ibu mudah teralih perhatian. Kita biasakan bersih sehingga mereka bisa fokus kepada apa yang mereka kerjakan. Kemudian, Bapak Ibu, pencahayaan itu juga penting supaya mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik. Pastikan juga jangan ada suara-suara yang mengganggu. Kemudian mereka bisa duduk dengan nyaman juga. Kemudian kita kurangi gangguan seperti apa televisi, Bapak Ibu ya. Kita harus membiasakan anak-anak kita untuk tidak belajar di depan televisi karena itu akan mengganggu fokus mereka. Nah, keempat, Bapak Ibu, jangan lupa sampaikan kata-kata positif, pujian, penghargaan, ya terhadap apa? Usaha anak-anak itu. Mungkin usahanya belum maksimal, nggak apa-apa. Yang penting mereka mau berusaha, itu kita harus hargai Bapak Ibu. Ya, berikan ucapan terima kasih. Terima kasih ya Kakak, terima kasih ya Abang, terima kasih Adik, terima kasih ya Noni, terima kasih Koko. Luar biasa usahanya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kalau perlu kita berikan reward ya, tentu yang positif. Anak saya kadang-kadang bilang begini, mau kuota, oke boleh kuota, tapi kita selesaikan dulu tugasnya. Jadi kita ada sebuah kerjasama juga dengan anak gitu loh. Kita tidak murahan, tidak juga memanjakan mereka, tetapi kita juga bisa memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada usaha anak kita. Nah, Bapak Ibu, prinsip belajar daring itu nomor satu adalah kita perlu membuat anak kita enjoy dan happy terhadap pembelajaran tersebut. Dengan cara apa? Berikan kata-kata yang semangat, ya, penuh keceriaan, nada bicara yang enak kepada mereka. Kalaupun mereka belum bisa mencapai targetnya, it's okay Bapak Ibu Saudara, nggak masalah. Yang penting mereka mau berusaha, ya. Kita berikan dukungan. Nah, untuk membuat anak enjoy dan happy, kita juga bisa bekerja sama dengan ibu bapak guru juga, supaya anak-anak kita juga bisa
merasakan pembelajaran walaupun tidak semestinya, tapi tetap dalam suasana yang enjoy dan happy. Ketika mereka bangun pagi, mereka bisa sarapan, olahraga, oh happy happy. Saya berusaha menciptakan suasana ini buat anak-anak saya sehingga ketika mereka belajar, mereka bisa happy. Kemudian, saya menemukan dalam fase 1 tahun kemarin, mungkin 6 bulan kemarin, saya menemukan anak-anak saya itu sangat unik Bapak Ibu. Jadi saya pakai prinsip intermittent. Jadi dari schedule yang diberikan sekolah, misalnya ada jam-jamnya, oke, tetapi saya berikan juga misalnya dia belajar, dia ada waktu istirahat. Dia ada belajar, dia istirahat. Contoh setelah dia mengerjakan tugas, ya Bapak Ibu, karena dia kadang anaknya cepat bosan, "Mami aku mau," dia senang kucing, "Saya pengen lihat kucing saya." Nah dia main dulu sama kucing, 10 menit, oke, lalu lanjut belajar lagi. Kadang-kadang nanti tengah belajar, selesai belajar, "Mami aku bosan." "Mau apa? Mau baca buku cerita?" "Boleh 10 menit, 5 menit, atau 15 menit, ke toilet dulu." Boleh. Jadi kita, tidak langsung beban itu diberikan kepada mereka. Nah Bapak Ibu, pengalaman saya juga nomor 3, kita perlu fleksibel dengan anak-anak. Dari schedule yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kadang-kadang anak-anak gini, "Mami aku mau olahraga dulu." "Boleh." "Aku mau sarapan dulu." "Boleh." Ya, yang penting kita dampingi terus dan tugas mereka selesai, ya. Dan 4, jangan bosan-bosan mengingatkan. Saya ini terus ingatkan, "Ayo huruf besar, ayo taruh barang di mana." Aduh Bapak Ibu, kadang-kadang kita maunya bosan, tapi anak kita membutuhkan kita untuk terus mengingatkan. Nah, sesuaikan kemampuan dan minat anak. Contoh misalnya, anak Bapak Ibu senang dengan matematika. Hari itu pelajaran ada bahasa Indonesia, IPA, matematika. Kita bisa kok, "Mam pengen selesaiin matematika dulu." "Oh boleh boleh, silakan." Dia selesaiin dulu matematikanya, mungkin setelah itu baru kita, bantu dia untuk, dukung dia, temani dia untuk selesaikan pelajaran yang lain, ya Bapak Ibu. Nah ini yang penting nomor 6 adalah jadilah sahabat buat anak. Bapak Ibu yang, Bapak Ibu kita perlu memahami bahwa anak sekarang tuh beda dengan anak dulu. Dulu zaman saya masih kecil, bapak saya kalau berkata A, itu semua A. Nggak boleh nanya. Tapi anak sekarang beda loh. Anak sekarang tuh harus tanya, "Kenapa A?" Ya. "Kenapa nggak bisa B?" Gitu loh. Nah, maka kita harus menjadi sahabat buat anak. Nah, pengalaman saya adalah, ada anak yang memang bisa dilepas, cuma diberi petunjuk dilepas, tapi ada anak yang harus didampingi. Kadang-kadang anak saya seperti ini, "Oke, ayo mami temenin ya." Saya cuma duduk di sebelahnya, dia kerjakan, saya lihat, "Oke bagus terusin, terus nomor berikut deh." Nah, pendampingan itu membuat dia rasa nyaman gitu. Dan kadang kalau dia tanya, "Min, kalau ini apa ya?" Kita discuss, ya. Kita discuss. Sehingga tetap saya memberikan dia kesempatan untuk, berpikir, tapi saya juga belajar untuk menjadi sahabat untuk dia bicara. Itu jauh lebih lebih enak, lebih penting buat kita, sehingga kita bisa punya komunikasi dengan mereka. Nah, Bapak Ibu yang menarik, dalam Kompas Sabtu 30 Januari kemarin, saya menemukan sebuah, artikel dan puji Tuhan ini mendukung kita, ternyata di dalam artikel tentang parenting di masa pandemi, UNICEF itu menganjurkan beberapa hal. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, bahwa semua anak tanpa kecuali membutuhkan rasa cinta, hormat, pengasuhan, terutama pada masa-masa sulit. Maka setiap orang tua perlu bersikap suportif dan penuh kasih, Bapak Ibu Saudara, perlu bersikap suportif dan penuh kasih. Sebentar ya, maaf. Setiap orang tua perlu bersifat, eee, suportif, empati, dan penuh kasih. Ini UNICEF loh yang bilang Bapak Ibu ya, gunakan dukungan fisik dan verbal untuk membuat anak merasa diterima dan dicintai. Ada bahasa tubuh, wajah, dan kata-kata yang positif akan membuat perbedaan besar. Nah, berkomunikasi dengan anak, turunkan level Anda saat berkomunikasi dengan anak. Anak-anak itu, tingkat kematangannya tentu beda dengan kita, maka kita perlu bicara dengan kadang-kadang bahasa anak-anak. Pertahankan kontak mata dan sikap positif. Ya, luangkan waktu untuk anak bicara. Biarkan mereka mengungkapkan dan menerima perasaan mereka. Ya, maka amati, dengarkan, konfirmasikan bahwa Anda memahami anak Anda, Bapak Ibu. Anda perlu waktu luang untuk bicara ya. Kadang-kadang sore hari Bapak Ibu saya biasakan saya bawa anak saya yang ketiga ini karena dia yang masih pembelajaran jarak jauh. Minimal setengah jam kita keliling komplek, cuma jalan-jalan deh. Nah, karena dia senang kucing, kita bawa makanan, kucing, kita kasih makan kucing liar gitu ya. Terus sambil saya ngobrol, saya cerita sama dia, "Gimana, Dek? Gimana kamu seneng nggak? Kamu apa nggak?" Nah, di situ dia bisa cerita. Ya, dia punya kesempatan untuk bercerita kepada saya sebagai orang tua. Nah, Bapak Ibu, perkuat yang telah positif, ya. Fokus memberikan pujian dan stimulasi kemampuan anak. "Wow, luar biasa, bagus ya."
bukan menyoroti hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan. Ya, kemudian bantu tugas anak sejauh mereka memang membutuhkannya. Anak-anak yang memang sudah bisa mandiri cukup kita awasi dari jauh, tapi anak-anak yang memang perlu pendampingan, kita dampingi Bapak Ibu. Nah, perkuat rutinitas, karena rutinitas ini juga membangun karakter setia tekun ya dalam diri mereka. Bangun pagi, memakai seragam di hari dan waktu sekolah, ya, makan siang, tidur dilakukan seperti sebelum pandemi, artinya di waktu yang teratur. Karena kita perlu melatih mereka. Ya Bapak Ibu. Kemudian beri anak kita pilihan agar mereka memiliki rasa kendali. Ini menurut UNICEF ya. Hal ini dapat meningkatkan harga diri mereka. Ini penting Bapak Ibu. Jadi anak perlu milih, "Mami aku pengen ini." Oke. Selama itu enggak keluar dari artinya tidak akan membawa dampak buruk, is oke. Kita berikan mereka memiliki rasa kendali. Ya, kenapa mereka juga perlu meningkatkan rasa harga diri mereka. Ya, ingat loh anak-anak kita belajar di depan laptop, di depan handphone, tidak ketemu dengan teman-temannya, biasanya hahi, ketawa, jadi mereka ada di suasana yang tidak nyaman. Nah, kita perlu melatih sisi ini, yaitu meningkatkan harga diri mereka. Nah, Ibu Bapak, itu tadi bagian pertama, di mana saya sampaikan kira-kira tips-tips kiat-kiat kita menjadi orang tua yang tanggap menemani anak-anak kita dalam masa pembelajaran. Nah, tetapi pertanyaannya bagaimana kita jadi orang tua yang tanggap, mampu merawat keluarga. Nah, ini kunci Bapak Ibu. Kita harus bisa merawat diri sendiri agar kita bisa merawat keluarga kita. Bapak Ibu yang mendapat dampak pandemi itu bukan cuma anak-anak loh, kita juga atau sebagai orang tua. Cuma kita beda respon ya. Tetapi prinsipnya begini, banyak ibu-ibu, maaf mungkin banyak ibu-ibu nih seperti saya, ibu rumah tangga. Kita nih ngurusin anak, ngurusin, masak apa hari ini, kebersihan rumah, ya, ngurusin, suami, ngurusin, cucian mungkin ya, ngurusin semua hal. Apalagi kalau ibu-ibu juga bekerja. Banyak sekali beban-beban kehidupan, belum menghadapi virus, menghadapi pandemi, itu menjadi beban di dalam diri kita. Maksud saya begini, kalau kita tidak kuat, kita tidak akan kuat loh untuk menopang, merawat pasangan kita atau anak-anak kita, keluarga kita. Maka ini yang tidak boleh lupa. Jangan sampai Bapak Ibu cuma fokus memberi, 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 dan memberi, tapi Anda lupa untuk Anda juga memberikan perawatan kepada apa? Diri kita. Nah, saya ingin memperkenalkan istilah self-care, self-healing, self-love, self-compassion. Apa itu, Bu? Tindakan menyayangi dan merawat diri sendiri untuk mendukung kesehatan fisik dan mental di masa sulit. Bapak Ibu, survei membuktikan nih, hari-hari ini tingkat depresi manusia global itu meningkat. Ya, karena apa? Tekanan pandemi. Pandemi berefek kepada ekonomi, kepada kehidupan. Ya, itu memberikan sebuah tekanan kepada jiwa. Nah, bagaimana kita bisa kuat melewati setahun ini? Kita harus jangan lupa merawat diri kita. Karena kalau kita nggak rawat diri, kita nggak akan kuat untuk menolong keluarga kita. Nah, apa sih self-care, self-love, self-compassion adalah proses menerima diri secara utuh. Baik itu kekurangan maupun kelebihan, kemudian tujuannya apa? Berbenah diri. Ya, seperti Tuhan menciptakan anak-anak kita begitu unik, Tuhan juga menciptakan kita begitu unik. Dan Tuhan mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Ibu, Bapak, apapun dan siapapun Bapak Ibu, Tuhan menerima kita secara utuh. Dia memberikan kepada kita kasih tanpa syarat. Unconditional love, ya. Nah, dari itu kita bisa melihat, oh, kita punya kekurangan kelebihan. Di masa-masa seperti ini, Anda perlu menjadi pribadi yang imbang. Anda tahu kekurangan Anda, is okay menjadi orang yang punya kelemahan. Karena itulah ruang di mana Tuhan akan mengisi. Supaya kita bisa berkata seperti Paulus, dalam kelemahankulah kuasa Tuhan sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi Anda pasti punya kelebihan yang saya enggak punya. Ibu Bapak punya kelebihan yang saya tidak punya. Pertajam kelebihan Anda. Jadikan diri Anda berguna bagi orang-orang lain. Nah, konsep ini sebenarnya bukan konsep untuk kita jadi mengasihani diri sendiri, ya self pity, no, bukan. Kita jadi malas, kita jadi nggak punya kemauan, tidak. Tapi ini adalah konsep di mana yang menggerakkan kita itu bukan ketakutan, ya, tapi adalah kasih dan keinginan untuk merayakan hidup. Hidup itu indah loh Bapak Ibu, walaupun ada pergumulan. Ya, Tuhan nggak pernah janji hidup itu tenang, ya, nggak ada masalah. Tapi Tuhan janji sekali lagi, di tengah badai Tuhan menyertai kita. Nah, maka untuk kita kuat,
Nah, ini proses penerimaan diri ini penting, Bapak Ibu Saudara. Anda adalah orang yang berharga, mulia di hadapan Tuhan. Seberat apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, respon Anda menghadapi masalah itu penting. Karena dengan respon itu Anda bisa mengolah masalah menjadi mukjizat. Anda bisa memilih menjadi orang yang takut, khawatir, kecewa, marah, benci, tapi Anda bisa memilih menjadi orang yang kuat. Anda bisa memilih menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hidup itu sebuah pilihan, Bapak Ibu. Anda bisa memilih untuk tetap bisa bersyukur, bisa positif, bisa menerima keadaan, dan sekali lagi bisa membalikan keadaan, mengolah keadaan. Ya, menjadikan masalah ini menjadi sebuah sarana di mana Tuhan akan membuat masalah ini menjadi sebuah mukjizat buat kita. Oke, selanjut. Nomor 1, merawat diri. Terpenting, merawat diri secara rohani. Ibu-ibu, seharusnya saya mau bicara nih. Pastikan Anda memiliki waktu ibadah yang berkualitas. Setiap hari harus punya waktu berdoa, memuji, menyembah, baca firman. Mungkin Bapak Ibu, ibu-ibu ya terutama seperti saya. Bu, bagaimana kan anak-anak pagi harus dibangunkan? Kita bangun lebih pagi, Bu. Menyembah Tuhan. Kalau mungkin rumah Bapak Ibu, saya nggak punya ruangan, duduk aja di ruang tamu. Sampaikan kepada anak-anak, mami mau berdoa, jangan ganggu. Dan mereka tidak akan ganggu kita. Kita perlu waktu loh Bapak Ibu. Anda harus punya relationship with God. Kemudian kalau Bapak Ibu sekarang beribadah di rumah, baik itu lewat online, it's okay. Mungkin gereja Bapak Ibu belum bisa beribadah onsite. Tapi beribadah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita membutuhkan makanan rohani. Firman Tuhan itu adalah benih terbaik yang akan memberi kepada kita kekuatan iman. Ya. Kemudian yang berikut, dengarkan khotbah-khotbah yang membangun. Hari ini di YouTube kita bisa mendengarkan, pilih pengkhotbah yang khotbahnya membangun iman, Bapak Ibu Saudara ya. Bangun rohani Anda. Karena kalau Anda sehat secara rohani, maka dipastikan Anda akan sehat secara jasmani dan secara jiwani. Lanjut. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu merawat diri secara jiwani. Ya, jiwa yang gimana sih yang Bu yang sehat, yang bersukacita, bersyukur, ya. Anda harus mengenali tanda-tanda kondisi jiwa yang tidak sehat. Apa itu? Gangguan tidur, ya. Mau tidur susah, atau tidur tengah malam kebangun nggak bisa bangun lagi, ya. Gangguan pola makan, nggak ada nafsu makan, atau makan terus bisa juga, ya ibu-ibu. Terus gangguan emosional, lebih sensitif lah, lebih 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 apa, mudah tersinggung dan sebagainya. Maaf yang terakhir itu gangguan perilaku ya. Jadi ada perilaku yang di luar kebiasaan. Itu loh tanda-tanda jiwa kita mengalami beban. Jadi gini, beban dalam kehidupan itu hal yang wajar. Dalam batas tertentu beban itu menjadi sebuah support atau pendorong buat kita untuk kita survive, untuk kita berjuang. Tetapi ketika beban itu melampaui kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara, itu akan termanifestasi dalam banyak hal. Seperti tadi, gangguan tidur, pola makan, emosional, gangguan perilaku. Itu sebenarnya tanda bahwa jiwa kita tuh nggak kuat. Ya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, itu waktunya apa? Anda cari pertolongan segera. Lewat apa? Cari mentor atau konselor. Bisa Bapak Gembala, Ibu Gembala ya, wanita dengan wanita, pria dengan pria. Cari orang yang bisa Anda percaya, orang yang secara rohani bisa menasihati Anda dengan baik. Supaya Anda bisa bercerita dengan bebas dan nyaman. Supaya paling tidak beban ini bisa dikurangi, ya. Tetapi kalaupun Anda belum bisa menemui, nah kita kembali ke poin yang pertama tadi. Kalau Anda punya hubungan relationship yang baik dengan Tuhan, mungkin suami kita juga punya beban masalah, kita nggak bisa ngajak ngobrol. Ibu-ibu, ngobrol lah sama Tuhan. Wanita itu punya kebutuhan didengarkan 5.000 kata loh, itu minimal loh ya, menurut para ahli. 5.000 kata. Jadi kalau belum 5.000 kata itu belum puas lah. Nah, bapak-bapak tolong perhatikan bahwa istri Anda punya kebutuhan untuk didengarkan. Nah, supaya apa? Supaya jangan bebannya terlalu penuh ya. Nah, perlu ada jalan keluarnya, ada jendelanya ya, supaya bisa ada yang keluar. Nah, oke, lanjut. Tinggal sedikit lagi. Yang penting juga adalah jaga komunikasi dengan pasangan dan keluarga. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jaga komunikasi dengan pasangan. Setiap hari ketemu loh. Jaga komunikasi dan pasangan. Saya melihat justru selama pandemi ini saya banyak belajar memperbaiki komunikasi dengan suami, dengan anak-anak. Kan suami saya kadang sibuk pelayanan, tapi sekarang setiap hari hampir ada di rumah, anak-anak juga. Tapi saya bersyukur kami bisa memperbaiki banyak hal, introspeksi banyak hal. Ada waktu-waktu yang hilang yang hari ini kami bisa nikmati bersama-sama. Nah, jaga komunikasi dengan apa? Kata-kata yang positif, ya, hati yang selalu bergembira, bersukacita. Nada bicara yang baik. Ucapkan please, thank you, selamat pagi, halo, shalom kepada pasangan kita. Berbahagia, suasana itu yang ciptakan tuh kita. Jangan nuntut orang untuk menciptakan kebahagiaan. Mulai dari kita, Ibu Bapak ya.
Nah, milikilah persahabatan dan komunitas yang sehat. Kalau berteman sama yang ngobrolin gosip, hoax, pasti negatif di pikirannya. Jauhi hal yang seperti itu. Nah, milikilah persahabatan dan komunitas yang sehat. Ya, selalu berpikir positif, mengucap syukur, mengampuni dan menerima keadaan. Bersyukur itu adalah cara terbaik mengolah rasa sakit. Rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, ya. Rasa takut itu, rasa kecewa. Bersyukur ada cara terbaik mengolahnya untuk kita mengalami kesembuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sadari bahwa Anda adalah pribadi yang dikasih Tuhan, ibu-ibu, Anda dikasih Tuhan loh. Anda diterima apa adanya dan tanpa syarat, ya. Nah, ini yang juga penting, merawat tubuh, jiwa, roh, jiwa, tubuh. Ibu-ibu, ya, bapak-bapak juga perlu hargai diri sendiri. Ada waktu Anda perlu untuk merawat diri loh. Wah, ke salon Bu, takut pandemi, cari salon yang bersih ya. Atau kalau mau belajar menggunting rambut hari ini di YouTube juga ada ya. Jangan lupa merawat diri. Suami saya tuh suka guyon gini loh. Aduh, ini daster kalau udah daster, kalau mami pakai daster, gambarnya sudah bunga-bunganya sudah luntur katanya. Wah, itu udah nggak bagus. Aduh, berarti suami saya perhatian. Kalau saya pakai daster yang bunga-bunganya sudah luntur, wah itu saya buang. Nah, saya nggak mau beli daster yang ada bunga-bunga. Saya beli daster yang polos atau yang kotak-kotak, jadi nggak akan luntur. Ya. Nah, ayo ibu-ibu, Anda tuh cantik loh, Anda perlu merawat diri. Bu nggak kemana-mana, nggak apa-apa, itu bentuk daripada penghargaan dirimu. Ya, kalau nggak engkau yang menghargai dirimu, siapa lagi? Jangan tunggu penghargaan dari orang sekeliling. Kadang nanti kamu kecewa. Mungkin ulang tahunmu, suami mungkin juga lupa. Jangan kecewa, jangan kecewa. Ambil donat, ambil roti, pasang lilin, ngucap syukur, tiup lilin sendiri. Itu bentuk penghargaan kepada diri kita. Ya, nah ibu, bapak, ingat nggak waktu ibu-ibu masih gadis, aduh baunya parfum ya. Setelah punya baby, baunya minyak telon, katanya gitu ya. Setelah lebih berusia, baunya minyak kayu putih. Sudah umur, baunya minyak tawon. Lebih tua lagi, katanya minyak krem baunya. Oh jangan begitu ya. Rawat diri Anda, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Anda. Itu penting Ibu, Bapak. Sebagai bentuk penghargaan kepada diri kita. Nah, kemudian Ibu, Bapak perlu eh, memiliki hobi dan mengembangkan minat. Apa? Membaca, ya, berkebun mungkin, pelihara binatang peliharaan, berolahraga, masak, nonton. Pokoknya hal yang positif, ya, Bapak Ibu. Dan saya percaya ini belum terlambat untuk kita bisa menjadi orang tua yang baik hari-hari ini. Anak-anak kita itu bagaimana kita loh Bapak Ibu, ya. Nah, maka sebelum tadi kita mempraktekkan tips-tips tadi, jangan lupa perawatan diri sendiri ya Bapak Ibu. Saya ingat selalu ini prinsip ini bahwa untuk jadi seorang dokter, insinyur, jadi guru, jadi seorang profesional, sarjana hukum, pengacara, hakim, jaksa itu ada sekolahnya. Tapi jadi orang tua, jadi suami, istri, itu tidak ada sekolahnya. Kita belajarnya learning by doing. Prinsip cuma kita dapat dari firman. Tapi saya percaya ini belum terlambat untuk kita berbenah diri. Sekali lagi tadi, tujuannya adalah berbenah diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup hanya sekali. Anda perlu menjalani hidup ini sebagai orang yang berguna dan berbahagia. Buat siapa? Buat keluarga kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan, demikian pemaparan yang saya bisa sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa ini boleh memberikan kekuatan, semangat, encourage Bapak Ibu Saudara untuk kita menghadapi 1 tahun ke depan. Kita akan bisa membawa putra-putri kita melewati tahun ini dan memasuki hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Saya kembalikan kepada Pak Stephen. Ya, baik. Terima kasih. Tadi saya sudah memberitahu awal kalau mau bertanya boleh dituliskan, tetapi karena sampai sekarang belum ada yang masuk, kelihatannya saya memberikan kesempatan saja kepada kita yang mau bertanya, saja kita untuk bertanya. Yang mau bertanya silakan, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Halo. Kalau tidak ada, ya
kita akan menghadiri parenting kita pada kesempatan ini. Saya berharap kita semua dapat menangkap apa yang disampaikan oleh beliau tadi dan menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi situasi mendidik anak-anak kita di rumah. Untuk selanjutnya saya serahkan sampai tutupnya, silakan Pak Heru. Anak-anak bertemu kembali sama Ibu Sun, kita akan belajar tentang pastel. Kegiatan belajar hari ini sama tentang video yang dikirim dalam paket ini. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo? Halaman 237, nomor 1 sampai dengan nomor 25, ya singkat. Dan kalian juga harus membuat catatannya ya dari tontonan video dan disari dari apa yang telah kamu baca dari video. Halo? Pak Heru ada? Ya, siap, Pak. Ya, silakan Pak untuk mengakhiri dan memberikan sedikit kata-kata buat kita semua. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Halo. Shalom, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan untuk bersama-sama dengan kita untuk kegiatan kita parenting pada pagi hari ini. Kami mewakili teman-teman TK, SD, dan SMP mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dion Takariana yang sudah menyampaikan pemaparan yang luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita disegarkan kembali bagaimana kita berperan sebagai orang tua. Mungkin sangat sulit ya, dan kondisi yang terus pandemi seperti ini, kita melakukan pembelajaran PJJ yang sekarang sudah masuk ke bulan ke berapa 10 ya ini, mau 1 tahun. Yang tentu apa yang kita dengarkan hari ini menguatkan kita semua. Kita berharap parenting seperti ini kita terus bisa lakukan. Ini kan dari orang tua untuk orang tua. Bapak Ibu Dion adalah orang tua dari siswa SD. Lalu terima kasih juga Pak Stephen Iskia, Pendeta Stephen Iskia. Beliau adalah orang tua kelas 8 SMP ya. Jadi ini dari orang tua untuk orang tua dan untuk kita semua. Ini mohon maaf kalau seandainya saya ini suaranya kurang begitu ini karena sinyalnya kelihatannya agak bermasalah gitu ya. Gimana nih? Kira-kira. Oke, Bapak Ibu masih kedengaran ya, Pak Stephen masih kedengaran? Ya, iya Pak. Oke, jadi itu dari kami. Terima kasih banyak. Kiranya terus kita bisa mendampingi putra-putri kita dalam proses pendidikan ini dan kita doakan mudah-mudahan masa pandemi ini bisa semakin mereda dan kita bisa minimal kegiatan pembelajaran dengan new normal. Jadi nanti kita nggak tahu yang disebut new normal seperti apa gitu. Mudah-mudahan terus kita bisa mendampingi, ya, terus membimbing dan mendidik, dan kita terus diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin dari rekan yang lain, Bu Atik atau Bu Obed ada tambahan? Terima kasih Ibu Dioni untuk sharingnya dan itu sangat memberkati kami. Tuhan memberkati pelayanan Ibu selanjutnya. Juga untuk semua orang tua murid, mari tetap bersemangat. Pertama, kita harus mengasihi diri kita sendiri, membuat kita kuat untuk menolong anak-anak dan keluarga kita.
Terima kasih, tetap semangat untuk semua orang tua, kita bekerja sama untuk perkembangan yang optimal buat anak-anak kita semua. Terima kasih. Juga untuk Pendeta Stephen yang sudah menjadi moderator, terima kasih juga kami ucapkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ibu Ati mau menambahkan? Terima kasih untuk Ibu Dion, Pendeta Stephen, dan semua orang tua yang hari ini sudah hadir, sekalipun kita tidak tatap muka. Kita bersyukur, kita sehat terus ya. Terus supaya kita tetap menularkan sukacita itu juga kepada anak-anak. Walaupun mungkin banyak hal seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dion, bahwa kita memang nggak bisa sendiri, kita butuh tim, kita butuh kerjasama orang tua, sekolah, Bapak Ibu guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya pikir kita sudah pada penghujung parenting dan terima kasih buat Ibu Dion atas pemaparannya. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan ketemu di lain waktu dan kesempatan. Dan, mungkin bisa ditutup di dalam doa. Ibu Atik Widiayati, silakan Bu, untuk mengakhiri parenting kita pada pagi hari ini. Bapak mungkin Ibu Obet Pak ganti. Oh iya ya, Bu Obet silakan Bu. Sebenarnya sama saja. Gantian. Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh belajar bersama-sama menjadi orang tua yang sungguh memberkati anak-anak kami. Terima kasih untuk setiap anak-anak yang sudah Tuhan percayakan dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami menerima tanggung jawab yang besar untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka, mengasihi Tuhan, dan juga mempersiapkan masa depannya. Terima kasih untuk Ibu Dion yang sudah menjadi berkat bagi kami melalui pemaparan, melalui sharingnya. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu Dion bersama Bapak dan juga putra-putri dan jemaat gerejanya. Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan lebih lagi. Juga terima kasih untuk Pendeta Stephen, Tuhan juga berkati pelayanannya, keluarganya. Tuhan juga menolong untuk terus membimbing anak-anaknya, jemaatnya, dan semua tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru, Tuhan beri kami kreativitas untuk kami dapat mempersiapkan pembelajaran selama masa pandemi yang bagi kami memerlukan effort yang lebih besar, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami semua. Juga untuk para orang tua, Tuhan berikan ketahanan, ketekunan, semangat, sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri, sehingga kami semua boleh bekerja sama sebagai satu tim untuk membimbing anak-anak kami tetap semangat belajar meskipun dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berkenan memakai dan memberkati kami juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur dan kami naikkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, orang tua. Murid. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mama Harper.